potong rekamannya biar nanti bisa dipotong, ya. Baik, saya persilakan untuk yang bertanya terkait dengan mata kuliah kita, termasuk mungkin kontraknya juga ya, kontrak dulu nih, sepakati dulu nih. Silakan Pak Hartoyo nih yang sudah open mic nih, silakan. Suara saya jelas kan ya? Ya, sama jelas, jelas, jelas. Jelas, Assalamualaikum jelas. Ya, pada saya. kan Pak Hartoyo, mangga. Nah, terkait dengan apa RPS pembelajaran ini sudah terkonsep ya Pak dari pemilihan awal sampai akhir. Nanti diskusi Hmm. menarik untuk sesi sama pembelajaran itu Pak, yang khususnya yang RPS itu. Adakah terkaitan-terkaitan itu Pak dengan penjelasan teknis literasi dengan hukum Islam, termasuk ada kombinasi hukum adat. Nanti menemukan sisi lain dengan hasil kolaborasi nggak Pak antara hukum adat dengan hukum Islam? Terima kasih Pak dosen. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi tadi rencana pembelajaran semester ya secara umum memang kita menggunakan itu ya secara umum ya 90% kita menggunakan RPS itu pasti ya 100%. Cuma mungkin nanti ada beberapa penyajiannya, memang penyajiannya itu ada beberapa yang mungkin tadi kalau sejarah misalnya mungkin itu bisa dipindahkan ke pertemuan yang ketiga gitu ya. Oke, itu dari sisi susunannya ya. Kemudian dari sisi evaluasi dan juga istilahnya itu learning experience nanti kita sesuaikan sambil berjalan ya. Kayak itu yang pertama. Yang kedua menarik nih ya. Barusan saya juga kepikiran, saya lebih cenderung nanti untuk challenge ya, untuk istilahnya itu project yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Saya cenderung itu merujuk kepada minat dan juga interest dari mahasiswa gitu ya. Minat dan interest atau mungkin proyeknya mahasiswa. Maksud saya adalah, jadi nanti kalau ada mahasiswa yang ingin konsen di hukum adat misalnya, maka nanti challenge itu bisa mengkaji tentang Islam atau hukum Islam dan hukum adat. Nah, seperti itu ya. Jadi hukum Islam dan hukum adat gitu. Nah, kaitan dengan hukum adat ya kita pelajari terutama nanti istilahnya itu hukum adat yang memang banyak atau yang dominan ya yang dominan ada di wilayah Indonesia terutama gitu ya. Nanti kita akan pelajari beberapa karakternya, kemudian juga sifat-sifatnya dan juga bagaimana sebenarnya kontribusinya dari atau terhadap hukum nasional. Seperti itu ya. Karena kita fokusnya itu di mata kuliah hukum Islam, maka nanti untuk challenge-nya, ya untuk tugasnya itu hukum Islam dan hukum adat, hukum Islam dan lingkungan, hukum Islam dan keluarga, hukum Islam dan sistem waris, hukum Islam dan kontrak bisnis, hukum Islam dan sesuai dengan bidangnya masing-masing dan nanti kita akan sepakati. Gitu ya. Nah, ini menarik. Jadi kalau hukum adat itu, kalau saya lihat lebih kepada memang ya warisan dari kolonial dulu yang ini bahasanya dosen hukum Islam ya. Jadi bahasanya dosen hukum Islam itu adalah hukum adat itu adalah hukum ya yang berlaku yang ada di masyarakat yang kemudian diangkat oleh masa-masa kolonial dulu itu untuk bagaimana ini fakta ya uh, dari saya gitu ya. Jadi untuk bagaimana menjegal dari hukum Islam gitu ya. Walaupun sebenarnya dalam Islam sendiri ada yang namanya kaidah fikih yaitu al-ada muhakkamah ya. Adat itu bisa dijadikan hukum ya. Tapi secara politik hukum memang awalnya dulu itu untuk menjegal dari hukum Islam itu. Padahal hukum Islam sendiri memiliki aturan tentang bagaimana menerima hukum adat dan faktanya juga memang seperti itu. Ya paling simpelnya adalah masalah ya hukum waris tentu saja gitu ya. Di mana hukum waris Islam di Indonesia secara teori dan praktiknya kadang itu berbeda ya walaupun berbeda tetapi dalam praktiknya terutama nanti di pengadilan agama itu juga mengesahkan ya nanti termasuk juga banyak nih isu-isu tentang hukum Islam kan yang paling mudah itu biasanya kalau dari sisi sistem waris itu biasanya ya bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan ya. Itu biasanya sudah diakomodir oleh kompilasi hukum Islam dan juga diakomodir oleh istilahnya itu
tokoh-tokoh juga gitu ya, ahli pakar dalam bidang hukum Islam, kemudian juga nanti perkara tentang hibah ya. Nah, itu juga sebenarnya ya tanpa istilahnya tanpa pencantuman istilahnya hukum adat pun sebenarnya Islam itu sudah menerima bagaimana hukum adat itu selama tidak bertentangan secara qot'i dengan hukum Islam. Ah, seperti itu ya. Jadi nanti kalau misalnya Pak Harto pengen apa mau ke hukum adat misalnya itu ininya ya tinggal untuk makalahnya untuk mini projectnya itu tinggal hukum Islam dan hukum adat ya. Kalau hukum Islam dan hukum adat itu biasanya kaitan apa nih? Mulai dari bicara tentang kontribusi, relevansi, korelasi, kemudian Hmm. juga pertentangan dan sebagainya. Ah, itu menarik. Nanti tapi ambil case satu saja hukum adatnya misalnya Jawa atau Sunda atau Bali atau Dayak atau mana itu bisa jadi contohnya. Lebih bagus lagi kalau ada case study-nya itu yang memang masuk ke ranah apa lembaga peradilan. Nah, itu jadi menarik tuh mau baik peradilan agama ataupun peradilan negeri. Seperti itu Pak Harto ya. Lebih spesifik lagi coba pertanyaannya. Silakan. Kalau saya lebih seneng Baik, nih. baik, baik, Pak dosen. Saya menyimak apa iterasinya Pak dosen dalam narasi. Ini yang saya bisa tangkap gini Pak, terkait dengan hukum adat, terkait hukum Islam, banyak relevansi yang terkait dengan ini Pak, pertengahan teknis Pak. Kadang-kadang itu masih bersifat sinkretis Pak. Dengan simulasi, konsep bisa menjalani, tapi dengan budaya tradisi masih sifatnya masih digunakan gitu Pak, perayaan ritual, termasuk yang larung gitu Pak. Ada kan Mhm. mungkin kan pendapat itu Pak bisa disampaikan bahwa ada nggak Pak penguasaan hukum adat itu diberlakukan pada teknis misalnya Pak terjadi orang menyalahgunakan dalam arti kata membuat sihir ataupun disebutnya suka apa namanya berbuat apa namanya kayak model ini Pak apa dianiayai dalam sistemnya hukum adat itu kan berlaku nggak Pak pada suku Islam itu Pak? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi ini kan rata-rata ini adalah mahasiswa di program studi ilmu hukum ya. Berarti kan otomatis mampu membedakan antara Iya, definisi dan ruang lingkup hukum hmm, ya dengan iya, etika dan iya, juga dengan budaya. Nah, ini harus dibedakan iya, nih ya antara hukum, kemudian norma atau etika dan iya. juga budaya. Ya, kalau di mahasiswa ilmu Hmm, hukum tentu saja nanti ruang lingkupnya hukum itu adalah ya kalau di Indonesia berarti ya yang tertulis gitu ya. Yang positif yang tertulis hmm, itu sudah jelas. Sementara tadi kalau contohnya kaitannya dengan norma, dengan etika ya dan juga budaya, memang kalau best practice-nya itu pasti di sana banyak sekali terjadi akulturasi ya, sinkritisme iya dan betul, lain sebagainya. Nah, tinggal kita betul Pak Dosen, mestinya betul. memang sebagai pakar, sebagai akademisi, kita mestinya memang mampu tuh untuk menguraikan ya, Iya, menguraikan ya, mengurai mulai dari oh ini hukum Islamnya. Nanti sebenarnya lebih tepatnya hmm, dari sekarang itu kita harus pisahkan ya. Jadi kalau hukum Islam itu adalah hukum yang tertulis di Indonesia ya atau internasional. Sementara nanti hukum yang tidak tertulis ya tidak tertulis di negara lah gitu ya, itu adalah fikih. Itu adalah fikih ya. Jadi sebenarnya kita lebih banyak bicaranya tadi itu kalau norma, etika dan budaya itu sebenarnya lebih banyak bicara tentang fikih. Tafhimul mujtahidin ala nusus minal Quran wa sunnah. Itu adalah fikihnya. Makanya nanti ada fikih ngelarung gitu kali ya, ada fikih budaya, ada fikih misalnya apa apalagi itu apa pekasihan kali gitu ya dan lain sebagainya. Tapi itu tadi masuknya sebenarnya ke budaya, bukan hukum, karena hukum itu yang sudah pasti, yang sudah tertulis ya. Kemudian kalau norma berarti yang tidak ada punishment-nya gitu ya. Sementara budaya itu ya kultur yang ada di masyarakat. Tadi betul sekali kita yang belajar hukum Islam ini mestinya memang bisa mampu menguraikan, oh ini dari Islam, oh ini bukan, oh kalau
kalau kita lihat dari sejarahnya memang beda nih gitu ya. Ya walaupun orang pasti banyak berargumentasi. Ya kan kita orang hukum, ya tinggal adu argumentasi saja. Kuat yang mana? Misalnya tadi Pak Harto bilang, oh ini nih ada perayaan begini gitu ya. Misalnya tadi ngelarung ke Nyi Roro Kidul misalnya gitu kan ya. Itu kan bisa kelihatan tuh Hmm. sedekah bumi, sedekah laut dan sebagainya. Itu kan kelihatan ini arahnya Ya, kemana gitu betul. ya. Kebetulan kajian saya juga banyak di sana juga, jadi kita bisa uraikan. Tetapi Betul, nanti Pak. memang ketika berhadapan Iya, dengan masyarakat itu memang siap. perlu lebih bijak gitu ya, perlu lebih bijak, perlu lebih mengkomunikasikannya itu dengan benar. Karena kadang masyarakat itu ya sering itu adalah salah paham atau mungkin bahasanya apa ya, pendek sumbu, sumbu pendek gitu ya. Saya bukan sumbu pendek sih, mungkin ya karena keterbatasan pengetahuan atau mungkin terlalu reaktif. Kadang kita yang mengatakan, oh ini hukum Islam itu begini, Iya. fikih Islam itu begini, ini budaya, ini kultur. Itu kadang kurang dipahami dengan benar. Yang muncul kadang adalah egonya atau mungkin tadi karena kejahilannya lah bahasa agamanya. Itu Pak Harto ya, dan saya suka sekali itu trennya Siap. Kemenak. Saya Siap. Siap. berkali-kali bikin tulisan tentang itu Siap. ya. Saya nulis tentang hajat sasi, tentang sedekah bumi gitu ya. Iya. Kemudian tentang saya juga bikin fikih Sunda juga gitu ya. Kemarin Iya. masuk ke Sinta 2 juga gitu ya. Kalau yang besok Hmm. di 29 Oktober di UII, saya membahas tentang Hmm. Eko Makosid ya. Eko Masya Allah. Makosid ya gitu. Jadi ini apa penting nih untuk mengembangkan Iya. karena apa isu utamanya kan tadi lingkungan. Pak Harto sempat Iya. ngomongin tuh ya kita nyebutnya Iya. dengan ekoteologi, ada yang bilang juga Hmm. ekosofi. Kalau IPB itu Hmm. biasanya pakai istilah ekosofi gitu Iya. ya, ekosofi gitu ya, ekosofi ya. Nah kalau kita biasanya ekomakosid atau ekoteologi. Seperti Tapi itu terkait dengan itu lingkup. relevansi ini Pak dosen, masih ada Mhm. ekoetnis relevansi, termasuk oke ekologinya maksudnya ekosistemnya gitu Pak. Maksudnya iya, jadi kita lebih Ah, kita mengkaji Islam, hmm, kemudian meluaskan lagi objeknya menjadi hmm, terkait dengan ekologi. Bahkan sebenarnya bukan hanya ekologi. Kalau kita di fikih ya, di hmm, fikih nih, jadi saya bicara sebenarnya fikih nih ya. Fikih hmm, itu sekarang sudah ada fikih kelautan, fikih dirgantara, fikih ruang angkasa, fikih terumbu karang, fikih keraton. Kemudian kemana ada fikih lingkungan itu udah banyak. Eko fikih malah yang lebih banyak. Itu termasuk juga iya, the living fikih gitu ya. Masya Jadi Allah. kajian hukum Islam ini sangat banyak sekali. Jadi mau Iya, bahas apa nih? Gitu iya, termasuk tadi yang paling penting adalah menguasai benar. metode dalam menetapkannya. Ini yang paling penting Oh, nih. Jangan sampai orang itu kadang tadi ya tidak paham ilmunya, tidak tahu ilmunya langsung ngomong gitu. Sama aja bank syariah dengan bank konvensional gitu kan ya. hmm, Ya kasihan sekali gitu ya karena kita ya iya, karena tidak paham tidak tahu ilmunya. Sama aja waris Islam dengan waris yang apa namanya umum gitu kan ya. Gitu. Jadi kadang itu ya karena kejahilannya. Tapi kita bisa diskusi dan menyampaikannya juga sangat penting. Oke, terima kasih Pak Hartoyo. Next baik to Pak dosen other dilanjut. student. Kita diskusi, saya senang malah ini. Sebelum nanti saya juga akan ngasih materi. Silakan Pak Kang Yena, Akang atau Bapak ini. Masih kaitan dengan ini dulu, kaitan dengan apa ya, nggak apa-apa secara lebih luas, tapi dengan pembelajaran kita dulu. Silakan Kang Yena. Mana suaranya nih? Wah, kayaknya mic-nya nih. Eh, eh. Ya, penonton kecewa ini. Mic-nya Mbak Yana, coba dicek Mbak Yana. Iya, kayaknya mic-nya itu. Jadi kita ini ya, terima kasih Bu Siti Amalia Rahadiati juga. Kita santai aja. Ini kan Baik, Pak. adult learning ya, pembelajaran untuk orang dewasa. Ini kayaknya saya paling muda juga di sini. Ada Kang Yena lebih muda ya, sama Pak Agung juga masih muda ini kayaknya ya. Pak, Jadi boleh kita saya bertanya, Pak? Sharing, Pak. ya boleh boleh Eh, sebelum nanti kita ke Kang Yena kita ini dulu ya, pending dulu ya, sambil kita coba nanti. Silakan Bu Pak, kok saya mau Siti, tanya, Pak. mangga.
Mhm. bagaimana cara hukum Islam menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Yang kita tahu, yang saya tahu sih Pak, dulu kan hukum Mhm. Islam itu sepertinya aturan-aturannya tuh terlihat kaku baku gitu ya Pak. Sekarang dengan Mhm. perkembangan zaman yang ada kan lebih orang bisa lebih mudah mudah menerapkannya gitu Pak. Itu gimana Pak? Oke, baik, terima kasih. Sih, luar biasa sekali pertanyaan ini, kayak pertanyaan untuk uji tesis ini. Terima kasih Bu Siti ya, menarik sekali nih ya. Jadi pertama itu kita perlu pahami dulu memang pemahaman dasar dari hukum Islam ya. Jadi hukum Islam itu adalah lingkup besar ya, lingkup besar dari kita sebut saja istilahnya Islamic law ya, dimensi hukum di dalam Islam. Tetapi kemudian di dalam lingkup besar Islam itu ada yang namanya pertama itu adalah asyariah atau syariat, ya. Yang kedua adalah fikih, ya, dan yang ketiga adalah konun. Nah, syariah dia sifatnya itu dia qot'i, baku, statis, tidak berubah dan sudah pasti gitu ya, kecuali nanti kalau ada misalnya taghayyurul fatwa bitaghayyuril azmina wal amkinah wan niyah wal awaid ya. Nah, ini dia baku tuh syariah itu. Qot'i. Example-nya contohnya gampang ya. Misalnya sholat itu ya wajib, tidak ada bedanya tuh. Qot'i semuanya. Ya, tapi kemudian ketika sholat dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, atau dalam keadaan darurat tertentu, tentu bukan lagi menjadi istilahnya itu kewajibannya itu mengalami apa penurunan. Misalnya ketika perang dan lain sebagainya itu kan berubah tuh. Oke ya, jadi syariah itu adalah qot'i, wajib, statis. Nah, di bawahnya itu ada fikih. Fikih itu kebalikan dari istilahnya itu statis, tapi dia dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ya, fikih itu sendiri adalah interpretasi dari mujtahid, dari tokoh ulama Islam terhadap nas, terhadap teks. Ya, nah disinilah kemudian fikih itu dia akan dinamik, akan dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ya, syariahnya tetap, tetapi fikihnya dia itu terus berkembang. Ya, misalnya ya, dalam masalah warisan itu kan jelas, lidzakari mislu hazil unsayain, itu syariah. Tapi kemudian dalam fikih dikembangkan menjadi pola wa amruhum syuro bainahum. Dalam teknisnya bisa saja akhirnya kemudian antara laki-laki dengan perempuan itu mendapatkan bagian yang sama dan itu diakomodir oleh kompilasi hukum Islam. Ya, nah kemudian yang terakhir ada konun. Konun itu sebenarnya konun itu bukan hanya bicara Aceh, tapi dalam kajian hukum Islam itu konun itu adalah perundang-undangan di negara modern yang memiliki spirit syariah. Ya, kalau di Indonesia ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, tentang manajemen pengelolaan zakat, tentang haji, kemudian tentang misalnya itu wakaf, tentang asuransi syariah, tentang pasar modal. Itu disebut dalam kajian fikih dalam kajian hukum Islam itu dengan konun, ya, konun al-Islami. Konun itu adalah hukum tertulis yang sudah pasti, sudah positif yang berlaku di suatu negara modern. Ya, sehingga kalau pertanyaannya bagaimana hukum Islam itu yang awalnya itu kesannya itu kaku, kemudian bisa dinamis. Jawabannya adalah karena dalam Islam itu yang disebut hukum Islam itu lebih tepatnya itu adalah fikih Islam yang karakter fikih Islam itu dia akan sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Ya, misalnya pakaian perempuan di Saudi, di Iran itu hitam-hitam panjang ya, sementara ketika sudah ke Indonesia berbeda, ke Cina juga berbeda, ke Eropa juga berbeda, tapi ada spirit utamanya itu adalah menutup aurat. Syariahnya menutup aurat, kemudian fikihnya itu adalah modelnya, jenisnya, pakaiannya, ya, fashionnya lah, pokoknya semua hal yang berada di ranah fikih. Kemudian misalnya juga yang paling ekstrim
Yang paling ekstrem itu misalnya adalah hud, ya, had gitu ya, atau mungkin juga qatlun nafas gitu ya. Misalnya memotong tangan misalnya gitu ya. Ternyata kajian-kajian fikih terbaru terkait dengan bagaimana pembaharuan reformasi hukum Islam itu ya tidak sesadis yang disebutkan seperti itu. Ya, misalnya interpretasi-interpretasi baru terkait dengan potong tangan misalnya gitu ya. Oh, ternyata tidak langsung dikenakan potong tangan gitu ya, tapi dilihat dulu nisabnya itu berapa yang dicuri ya. Kemudian juga istilahnya itu apakah dia itu memang mencurinya itu betul-betul sebuah profesi terus-menerus sengaja tahu paham mukallaf gitu ya, atau mungkin dia memang karena miskin karena kebutuhan. Nah, itu kan case-nya itu berbeda dan itu terjadi juga pada masanya Khalifah Umar bin Khattab ya. Mungkin kalau isu terbaru itu terkait dengan koruptor. Saya sempat berkomentar kalau koruptor ini. Jadi dalam Islam itu koruptor itu bisa saja gitu ya. Itu dia itu apa dimaafkan gitu ya. Udahlah koruptor itu tidak usah dihukum, udah dimaafkan saja gitu ya. Nanti ada teori tentang hukum kemaafan gitu ya. Nah, tapi syaratnya dimaafkan itu, ya oke dimaafkan, tapi syaratnya itu apa? Seluruh harta dari hasil korupsinya dan juga turunannya itu wajib dikembalikan ke negara. Nah, itu ya. Tapi itu yang paling ringan. Kalau korupsinya ternyata memang dampaknya itu sangat besar, nah nanti muncul lagi bisa berlaku namanya itu adalah zarimah atau bisa saja dihukum mati. Gitu ya. Jadi kalau dalam perspektif hukum Islam itu koruptor itu bisa dimaafkan atau bisa dihukum mati, tergantung kepada istilahnya itu dampak dari perilaku koruptornya itu. Ya, korupsinya maksudnya itu ya. Jadi bagaimana hukum Islam itu bisa dinamis mengikuti perkembangan zaman ya dengan ya dari dalil-dalil hukum Islam yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam, kemudian mengembangkannya sesuai dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ya, dari sisi politik misalnya, saya menarik nih ya, dari sisi politik misalnya, apakah hukum Islam itu memandang politik itu harus dalam bentuk khilafah? Ya, maka jawaban yang tepat itu insya Allah ya pendapat saya juga ini dia tidak ya tidak hanya khalifah, tidak hanya khilafah, tapi dalam bentuk republik pun dalam konteks Indonesia sekarang itu diterima. Kenapa? Karena secara sejarahnya mulai dari apa khalifah nubuwah, kenabian, khulafaur rasyidin, setelah itu ada mulkiyah, ada daulah Umayyah, Abbasiyah, Ayyubiyah, Ismailiyah, Fatimiyah, semuanya ada dalam bentuk kerajaan. Kalau kita menerima sistem kerajaan sebagai sebuah sistem pemerintahan, berarti kita juga bisa menerima republik, parlementer, dan yang lainnya. Gitu ya. Jadi perkembangan-perkembangan terbaru terkait hukum Islam itu biasa ditarik dari tadi yang disebut dengan adillatul ahkam, dalil-dalil hukum Islam. Terutama yang paling sekarang menjadi tren itu adalah maslahah. Ya, dalam konteks maslahah nanti berkembang yang namanya maqasidus syariah. Ya, jadi nanti ada kajian filsafat hukum Islam yang lebih mendalam, yaitu maqasidus syariah. Dan maqasidus syariah ini yang kemudian dikembangkan untuk menjawab berbagai persoalan karena sentuhannya itu adalah bukan sentuhan fikih yang atau hukum yang kesannya itu keras, tapi lebih ke nilai-nilai filosofisnya gitu ya. Misalnya ekonomi ini sejadi ekonomi contoh uang nih. Uang itu ada beberapa orang mengatakan uang dalam Islam ya udah dinar dengan dirham saja gitu ya. Seperti itu. Tapi padahal tidak. Kenapa? Karena logam lain pun bahkan kertas pun seperti sekarang fiat money itu ketika itu disepakati dan menjadi bagian dari negara secara resmi maka itu juga sah ya. Kemudian mungkin kalau Bu Siti ini apa nih interestnya itu ke hukum keluarga, apa hukum adat, apa hukum lingkungan atau hukum apa nih? Coba mungkin bisa kasihkan contoh realnya apa nih terkait dengan ini kok kayaknya kaku banget sih hukum Islam itu silakan sambil minum nih. Coba contohnya apa nih interestnya ke bidang apa, kemudian tadi kaitannya dengan contohnya apa nih yang kesannya itu keras itu, kesannya itu kaku itu apa sih sebenarnya? Silakan.
Mhm. Jadi apa nih ininya nih gitu ya. Jadi karena tadi kan khawatirnya saya tuh jadi kemana-mana. Padahal yang dimaksud itu, oh hukum Islam itu tadi kaku, hukum Islam itu kurang bisa berkembang. Tidak, justru dia apa? Justru kalau nanti di akhir itu saya bisa mengatakan justru eh, bahan baku dari sistem hukum yang ada di Indonesia itu justru yang mesti hidup dan terus berkembang itu ya hukum Islam. Dan dia sangat dinamis ya, sangat dinamis mengikuti perkembangan zaman. Mau apa tadi? Tentang koruptor, ya, tentang misalnya pengelolaan sumber daya alam, ya, tentang BUMN misalnya, atau mungkin tentang bagaimana kesejahteraan, ya, mungkin yang terbaru tentang perampasan aset negara. Atau tadi betul kan, ya perampasan aset negara kalau memang dia punya negara itu ya harus dikembalikan gitu ya. Oke, ya, ya. Jadi itu menariknya gitu ya. Mm-mm. Iya, siap. Iya, nanti biar nggak hilang ya. Oke, terima kasih ya. Ya, jadi itu menariknya itu. Jadi ya mungkin karena bisa jadi sih, karena saya memang backgroundnya hukum Islam itu. Mungkin nanti kalau yang orang backgroundnya hukum adat akan mengatakan, oh enggak, hukum adat itu akan berkembang. Karena hukum adat itu juga akan dinamis mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Walaupun faktanya kalau di Indonesia, ya tadi teori resepsinya itu apa? Itu kan kontroversial ya, tapi secara fakta saya boleh mengatakan ya memang istilahnya itu berkelindan gitu ya. Jadi campur aduk tuh. Ini hukum adat atau hukum Islam gitu ya. Jadi akhirnya hukum adat sendiri ya kalau di Minang gitu atau mungkin di Sunda sendiri ya campur dengan hukum Islam gitu ya. Kalau mau membangkitkan apa lagi nih, misalnya mau membangkitkan hukum Majapahit gitu ya, atau hukum Mataram atau hukum Pajajaran gitu misalnya gitu kan ya, ya bisa saja silahkan gitu. Tinggal nanti kan istilahnya itu waktu yang akan menjawabnya gitu. Gimana nih konteks sekarang atau kita bikin konteks ini padukuhan gitu ya yang satu wilayah tanpa pajak gitu kan atau seperti apa. Nah, itu ya kita bisa adu lah gitu ya, kita bisa adu. Nah, sayangnya diadunya itu maksudnya itu adalah dengan ya dengan keilmuan tentu saja gitu, dengan keilmuan bukan dengan ego ya, bukan kayak yang di TV gitu sampai mau pukul-pukulan gitu, apalagi kalau yang kayak demonstrasi tidak ya. Jadi kita oke, apa nih yang kita mau bicarakan nih, isu-isu apa yang mau kita bicarakan. Itu menarik dan saya rasa itu justru nanti akan jadi challenge tadi saya katakan itu untuk seluruh mahasiswa. Jadi mahasiswa dipersilahkan untuk mengaitkan satu isu terkait dengan hukum ya dengan hukum Islam. Jadi hukum Islam dan titik-titik is your challenge gitu ya. Nah, itu menarik nih. Terima kasih Bu Siti nih. Mau nyebutin nggak interestnya ke apa, kemudian ininya ke apa gitu. Iya, iya nih. Oke. Jadi kalau interest atau apa kan ya silakan. Mungkin kaitannya karena kultur lokal kali ya Pak. Mungkin secara penyebaran informasinya mungkin sudah berkembang, tapi karena eh, budaya di wilayah tersebut masih sangat sulit untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman yang ada, sehingga terlihatnya jadi kaku gitu Pak. Bisa Oh begitu iya Pak. betul Mungkin gitu betul sih Pak betul. dari kultur lokal Mm-mm. di budaya di daerah setempat atau Mm-mm. wilayah setempat gitu Pak. Jadi masih dibungkus dengan seakan-akan covernya mengcover agama gitu. Jadi sangat kayak masih sangat kental, masih sangat kalau kata kita bilang tuh bahasa anak muda zaman sekarang tuh kayak katro gitu Pak. Masih Iya terlalu betul kaku betul. gitu Pak. Sebenarnya mungkin Iya. perkembangannya dengan perkembangan zaman dan teknologi yang ada itu mudah dipahami ya Pak ya, mudah diserap. Terus dengan adanya penelitian-penelitian, dengan adanya jurnal-jurnal gitu. Sebenarnya sudah maju gitu. Cuman ya itu Pak untuk masuk ke wilayah-wilayah tertentu mungkin agak sulit diterima gitu. Jadi masih terkesannya kayak kaku gitu, Pak. Ya, betul, betul Ibu. Banyak sekali ya. Dan itu memang apa namanya terjadi ya di masyarakat. Walaupun tadi sebenarnya kalau kita secara akademik itu memang perlu membedakan ya, perlu membedakan tadi antara ini disiplin hukum, ilmu hukum ya. Oke, ilmu hukum nasional.
Ini disiplin ilmu hukum Islam. Oke, ini adalah disiplin ilmu moral atau etika. Itu ada ya, pasti orang hukum tahu beda antara moral etika dengan hukum. Kemudian yang ketiga, ini adalah ranahnya ilmu budaya. Ya, ini adalah antropologi, ini adalah budaya, kultur. Nah, sehingga kemudian walaupun biasanya dalam kultur itu nanti akan menghasilkan satu aturan yang memiliki punishment, yang memiliki hukuman, yang memiliki denda dan lain sebagainya, yang tadi kalau sumbernya adalah memang budaya murni itu adalah menjadi hukum adat, sementara kalau ada pengaruh Islamnya itu menjadi bagian dari hukum Islam. Seperti itu ya. Jadi kita perlu bedakan. Ya banyak lah, tapi biasanya lebih ke banyak tadi ke kultur, kemudian pasti kaitannya itu dengan fikih. Karena kita membatasi definisi hukum ya karena konteksnya Indonesia itu adalah memang hukum yang tertulis gitu ya. Jadi yang tertulis gitu. Sementara kalau yang tidak tertulis kita nyebutnya itu adalah tadi hukum adat dan fikih Islam. Ya, kalau nyebutnya masih hukum Islam ya boleh aja lah nggak apa-apa gitu ya. Tapi lebih tepatnya sebenarnya adalah fikih Islam. Banyak betul ya kaitannya dengan kultur itu ya luar biasa sekali gitu ya. Saya sendiri ditinggal di Cijeruk ya. Itu kan dari dulu itu memang ini ya aspek ya anti speaker gitu kan ya. Jadi nggak pakai Wah, speaker untuk sama kayak di masjidnya saya atau dong, kita Pak. ngajak santrinya gitu. Ya itu ya biasa ya itu kultur ya, ya biarkan saja artinya mereka memang punya pemikiran ya ya selama kita kan tidak saling mengganggu dan lain sebagainya ya ya nggak ada masalah ya termasuk juga masalah kultur lainnya ya. Nah, yang lainnya yang memang terjadi saya ngikuti itu tadi kalau penelitian saya keliling di Jawa Barat ini terakhir itu ke Cipta Gelar sana gitu melihat bagaimana pola hukum adat yang ada di sana ya ternyata memang berbeda. Tinggal tadi apakah mereka itu mampu untuk menghadapi globalisasi gitu ya, menghadapi era sekarang ini kita lihat saja. Kebetulan saya juga sedang bantu teman juga bikin disertasi tentang uh, hukum ya media dan juga masyarakat komunitas lokal. Nah, itu juga menarik ya. Jadi gini kita itu. Jadi ketika misalnya kebetulan Kesepuhan Cipta Gelar sekarang sudah menjadi Kesepuhan Gelar Alam itu kan sebenarnya sangat eksklusif ya dari sisi adat budaya ya hukumnya juga gitu ya sangat eksklusif. Tapi di sisi lain mereka punya media, punya Ciga TV, Cipta Gelar TV yang bukan hanya untuk mempromosikan ya adat mereka, tapi juga untuk bagaimana menguatkan identitas, ya, menguatkan hukum yang ada di komunitas mereka. Itu juga menarik juga. Ya, sama juga di masyarakat urban juga sebenarnya banyak ya TV-TV komunitas, ya pengajian, kemudian kegiatan-kegiatan kan banyak sekali nih, ya lingkungan dan lain sebagainya kan banyak. Itu bagian dari yang menarik. Tapi kita batasi tadi identifikasi untuk hukum, disiplin norma, etika, dan juga disiplin budaya. Masuk di dalamnya itu Islamnya yang mana nih? Tadi kayaknya kalau Bu Siti dengan Pak Hartoyo hampir sama, arahnya itu benang hijaunya itu adalah memang fenomena di masyarakat yang mungkin memang ya tadi pemerataan informasi dan juga tingkat literasi tadi kali ya Pak itu ya tingkat pemahaman terhadap sebuah perubahan itu memang memerlukan waktu. Itu mungkin prodinya itu di komunikasi pedesaan kayaknya itu ya. Itu masuk di situ bagaimana strategi untuk mengomunikasikan. Oke, terima kasih Bu Siti ya. Dan juga Pak Harto ini Pak Kang Yena nih mau komentar Sama-sama, nih. Halo, Silakan Pak. Kang Pak. Yena. Ya, Ada suaranya sama. sekarang, Pak. Gimana, Mendengar, Mangga? Pak, suaranya, Pak. Ya, sekarang terdengar clear. Siap. Ya, Pak. Eh, sebelumnya saya melihat cuplikan ada eh, hakim Mahkamah Agung dengan DPR, di mana di situ Hmm. hakim yang memvonis hukuman mati itu ditanya oleh DPR, apakah Bapak ini perwakilan Tuhan sehingga bisa memvonis itu hukuman mati, katanya gitu. Nah, itu gimana Pak menurut pandangan hukum Islam terkait si hakimnya itu memutus hukuman mati untuk menjawab si DPR-nya itu, Pak?
Oke, menarik ya. Ini walaupun pertanyaan pendek, tapi ini deep, ini dalam ini. Oke, jadi kalau dalam konteks Islam gitu ya, dalam konteks Islam itu punishment gitu ya, hukuman itu kan memang kalau disebutkan kaidahnya itu kan al jaza min jinsil amal gitu ya. Jadi balasan itu ya sesuai dengan apa perlakuan atau tindakan yang dilakukan ya. Sehingga kemudian ada kaidah riwayat yang sudah cukup jelas dikatakan apa bahwasanya innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas ila akhirih. Itu ada satu riwayat ya. Riwayat yang lainnya mengatakan bahwasanya la yahillu damumri'in muslim, tidak halal darah seorang muslim. Nanti dalam konteks yang lebih luas sebenarnya juga non muslim juga, la yahillu damumri'in muslim illa bi ihdas salas, kecuali tiga ya, tiga sebab: as-sayyibu zani, ya orang yang berzina, ya kemudian at-tariku lidinihi, al-mufariku lil jamaah, wa nafsu bin nafsi. Ya jadi dalam Islam itu dari riwayat ini dulu ya, dari riwayat itu ada tiga ya yang memang ada hukuman di situ menjadi apa mati atau dihukum mati gitu ya. Pertama adalah orang yang apa yang sudah muhson, sudah menikah kemudian dia itu berzina, dan ini pun tadi ya nyambung ke Bu Siti Amalia itu harus ada persyaratannya. Ya, persyaratannya itu mulai dari saksinya itu dua orang, kemudian juga melihat secara langsung ataupun CCTV dan sebagainya gitu ya. Nah, itu ada persyaratan. Jadi tidak mudah juga. Kemudian yang kedua itu adalah an-nafsu bin nafsi, artinya itu membunuh orang lain ya. Nah, membunuh orang lain ini juga dilihat juga gitu ya, apakah membunuhnya itu istilahnya itu sengaja atau tidak. Nah, kalau sengaja juga ketika keluarganya itu misalnya mengikhlaskan ya, kemudian dia juga bisa diganti dengan bukan dihukum mati tapi dibayar denda. Nah, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada al-mufarriqul jamaah atau at-tariqul dinihi al-mufarriqul jamaah. Ini awalnya memang konteksnya itu adalah orang yang murtad, orang yang keluar dari Islam, kemudian dia harus dibunuh. Tapi dalam pelaksanaan sekarang bahwa pembunuhan itu kan harus dilaksanakan oleh pemerintah yang resmi, sehingga kemudian dalam konteks Indonesia tentu saja hukum ini tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu mungkin juga menjawab tuh salah satu. Jadi tidak sekeras yang kita bayangkan. Ya, membunuh orang yang berzina juga tidak istilahnya itu langsung begitu saja. Ya, kemudian yang kedua ketika membunuh juga tidak langsung dibunuh, dicari sebabnya kenapa, kemudian juga keluarganya, keluarga yang terbunuh itu bagaimana gitu, apakah dia membela diri atau tidak. Kemudian tadi ketika dia murtad atau keluar dari Islam juga dipastikan pelaksanaannya itu juga memang oleh pemerintah yang istilahnya itu sesuai dengan aturan Islam. Kalau di Indonesia kan juga tidak bisa, sehingga tidak bisa dilaksanakan. Apakah mengurangi Islam? Ya dalam makna sekarang itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tentu saja tidak. Oke, itu premis yang pertama. Yang berikutnya adalah bagaimana ketika seorang hakim itu membunuh hukum mati, menghukum ya dengan hukuman mati, kemudian DPR itu kok mengatakan apakah Anda wakil Tuhan? Ya, dalam konteks ini tentu saja jawabannya sebenarnya bisa dua ya, jawabannya dua. Yang pertama jawabannya adalah ya mungkin DPR-nya nih, kita tanya dulu lulusan apa nih gitu. Bercanda ya. Jadi anggota DPR-nya lulusan apa nih? Jangan-jangan bukan orang lulusan ilmu hukum nih. Padahal kalau dalam lulusan ilmu hukum kan jelas. Maksud saya, jawaban yang pertama adalah bahwa hakim ketika memutuskan, apalagi di Indonesia dengan hukuman mati, pasti ada dasar undang-undangannya, dasar aturannya, tidak asal. Sebenarnya ini udah cukup nih jawabannya gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah cukup gitu ya. Jadi kalau kalau ke DPR-nya nanya gitu ya, DPR-nya mungkin nggak paham gitu ya, nggak, bukan mahasiswa alumni ilmu hukum gitu ya. Nah, baik itu hukum tadi positif jelas ya. Jadi seorang hakim tidak mungkin gitu ya, tidak mungkin istilahnya itu untuk menerapkan hukuman mati tanpa ada dasarnya. Ya, nanti tinggal dasarnya saja mungkin dilihat kembali. Kemudian kedua yang paling penting tadi pertanyaannya kaitan bagaimana dengan hukum Islam? Ya, hukum Islam sebenarnya bukan keras gitu ya, bukan keras, tapi lebih ke arah tegas dan juga preventif ya, tegas preventif.
Nah, tapi kadang memang dalam pelaksanaannya itu sering sekali apa ya, ada beberapa kalau terutama kalau di era sekarang ini ya ada agak-agak kesulitan. Misalnya gini, misalnya predator ini misalnya itu seks misalnya gitu ya, apakah mereka dihukum mati atau mungkin dikebiri gitu kan ya. Gitu kan. Nah, itu kan masih menjadi permasalahan terutama nanti kaitannya dengan hukum Islam gitu. Misal kemarin tuh yang apa yang di Bandung tuh siapa sih Heri tuh itu ya. Nah, itu saya belum begitu yakin itu apakah istilahnya itu memang harus dihukum mati gitu ya. Karena mungkin saya belum lihat lebih detail sih gitu ya. Tapi kalau memang efeknya itu memang betul-betul apa istilahnya itu ya sama dengan koruptor tadi ketika efek dampak dari kejahatannya itu memang betul-betul merusak gitu ya memang harus di istilahnya itu dilaksanakan hukuman mati itu. Jadi kalau dari jawaban hukum Islam, saya lebih melihat kepada bahwa dalam Islam itu tadi ya merujuk ke beberapa ayat Al-Quran, terutama di surat An-Nisa ayat ke-58 juga, itu menunjukkan bahwa ya memang keadilan itu harus ditegakkan dan juga tindakan preventif. Ya, tindakan preventif. Nah, disitulah nanti akan ketemu antara hukum Islam dengan hukum positif yang ada di Indonesia. Hukum positif menerangkan bahwa ketika kejahatannya itu sudah extraordinary ya berarti dia dihukum mati gitu ya. Kemudian tapi nanti kalau umpamanya dia kejahatannya mungkin masih bisa istilahnya itu dimaafkan gitu ya. Tadi misalnya koruptor itu udahlah, koruptor itu jangan dihukum mati, dimaafkan sampai bukan dimiskinkan juga sih, ya udah diambil aja hartanya semuanya gitu, harta yang memang hasil korupsi dikembalikan, permohonan maaf gitu ya. Tapi itu tadi lihat korupsinya juga gitu ya. Kalau korupsinya banyak dan efeknya itu misalnya korupsi apa nih yang lagi rame gitu ya. Misalnya itu bantuan BLT gitu ya. Nah, atau mungkin apa MBG mungkin kali gitu ya. Belum ada kasusnya sih kalau MBG sih gitu ya. Jadi artinya mengakibatkan itu mungkin yang stunting, yang busung lapar, pokoknya membuat orang meninggal atau apalah itu sebenarnya wajar. Walaupun sebenarnya kalau saya lebih cenderung bisa dikatakan justru Islam itu lebih rahmah, lebih tidak sesadis yang kayak gaya-gaya komunis dan sebagainya. Tidak, justru di situ banyaknya. Tadi makanya la yahilu damumri'in muslim itu menjadi hal yang sangat penting gitu ya. Jadi ketika efeknya sudah di luar itu baru berlaku hukum apa istilahnya itu di hukum mati dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Ini menjadi ya kita diskusi terus nanti ke depan. Banyak Pak kayaknya ya, tenang nih. Karena pertanyaannya sangat Ya, dalam sih gitu ya. Pak Pan, Tapi intinya Pak, hukum Islam itu memberikan solusi, memberikan jalan dari berbagai istilahnya itu argumentasi yang ada. Maksudnya tidak sesaklek yang tadi hukuman mati, tapi lihat argumentasinya. Nah, itu nanti disebutkan. Dan mungkin bisa lebih spesifik. Misalnya tadi yang dihukum mati itu karena apa gitu kan ya. Nah kan agak, kalau menurut saya agak salah juga ketika dia istilahnya itu apa ya, kurir narkoba misalnya gitu ya. Ya, kurir narkoba itu kalau pendapat saya pribadi bisa jadi salah sih ya. Jangan dihukum mati lah gitu, dikasih apa gitu ya. Nah, tapi kalau mungkin memang bosnya gitu ya atau mungkin dia bandarnya itu itu menurut saya layak karena memang jelas gitu ya. Oke. Itu. Jadi case-nya nih Kang ini kira-kira tadi kasusnya apa tuh kalau boleh tahu tuh yang dihukum Pak, mati itu. kalau nggak salah itu hakim yang memutus Sambo itu Pak, yang ditanya sama Hmm. DPR itu. Iya. Iya, 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 iya. Menarik ya ini. Ya itu harus kita dalami dulu tuh. Nanti mungkin kita bisa diskusi nih kira-kira nih. Jadi gimana? Apakah seperti itu dia sampai kemudian dia kan memang membunuh gitu ya. Nah, tinggal di riset aja membunuh itu apakah memang sengaja atau tidak sengaja. Kemudian ada perencanaan sama itu nanti ketemu tuh antara hukum Islam dengan hukum positif di Indonesia, terutama dari fikih jinayah. Teman-teman di UIN di apa UIN berbagai UIN itu mereka memasukkan semangat spirit makosid dari fikih jinayah itu ke dalam undang-undang pidana di Indonesia. Memang tadi mungkin jawaban juga ke Bu Siti Amalia itu, jadi mengalami ya semacam reinterpretasi ya. Jadi reinterpretasi tadi, misalnya ya sudah orang yang murtad itu ya jangan dibunuh gitu ya, karena mereka juga manusia, karena memang pemahamannya itu terhadap teksnya tadi itu.
Gitu ya. Nah, itu menjadi menarik dan itu istilahnya itu jawaban dari hukum Islam atas berbagai persoalan yang ada. Gitu, yang ada termasuk ya mungkin kalau sekarang ada isu-isu tentang misalnya apa nih tentang LGBT misalnya gitu kan ya. Nah kan tidak langsung kemudian dibunuh gitu kan ya. Kalau klasiknya kan iya seolah-olah gitu kan ya karena hadisnya itu kan al fa'il wal maf'ul qatlul fa'il wal maf'ul gitu kan ya. Jadi bunuh tuh dua-duanya gitu kan ya. Nah, tapi kan untuk penegakan dari hukuman itu dia ada syurut, ada persyaratannya. Nah, dalam konteks Indonesia tentu saja belum bisa dilaksanakan, ya. Nah, seperti itu. Jadi menarik nih. Oke, kita lanjut lagi nih ke siapa nih? Kang Sandi Hendrawan mau ada yang komentar? Silahkan. Assalamualaikum Luar Bapak. biasa. Eh, Jadi Waalaikumsalam. menarik Silahkan. sekali Bapak mengenai hukum Islam dan hukum adat ini. Nah, cuma Hmm. aku tuh pengen tahu aja gitu dari kedudukan hukum adat dan hukum Islam ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang 1945. Apalagi kan menjadi dasar gitu ya Undang-Undang 1945 itu. Hmm. Ya, Oke, terima seperti kasih itu Kang Sandi Bapak. ya. Kayaknya nggak usah tidak saya jawab dulu sekarang, karena itu nanti di pertemuan yang ke-14 dengan 13 terkait dengan bagaimana kedudukan hukum adat dan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tapi jawabannya sebenarnya sudah jelas ya, baik itu hukum adat ataupun hukum Islam adalah bahan baku hukum atau bahan baku sistem hukum nasional. Itu sudah clear, sudah sangat jelas ya. Walaupun nanti dalam pelaksanaannya tentu saja nanti di berbagai institusi itu memang butuh adanya perjuangan ya, perjuangan dari orang-orang yang semangat dengan hukum Islam yang sudah mencoba untuk mengadaptasikan hukum Islam ke hukum nasional. Mereka juga terus berusaha, sementara ada beberapa pegiat dari hukum adat juga yang mencoba untuk rekonstruksi ulang kembali tentang hukum adat mereka yang menjadi bagian dari hukum nasional. Jadi jawaban sementara simpel bahwa hukum adat dan hukum Islam adalah bahan baku dari sistem hukum nasional yang akan menjadi, ya namanya juga bahan baku ya, menjadi hukum nasional di Indonesia. Nah, tinggal kitanya nih ya praktisi dari ilmu hukum ini ya, apakah kita akan berkontribusi atau banyak juga orang lain yang memang mencoba untuk memasukkan itu. Di antara dari beberapa teman-teman itu yang masukkan semangat, spirit, values, nilai-nilai fikih jinayah, ya hukum pidana Islam ke dalam sistem hukum pidana nasional. Ya tadi misalnya ada teori tentang al-afwu, tentang kemaafan, ya termasuk juga tadi hukuman mati untuk koruptor, hukuman mati untuk bandar narkoba gitu. Itu yang pidananya. Kalau saya sebenarnya lebih ke perdata lebih banyak lagi. Sekarang sedang disusun untuk bagaimana semacam omnibus law untuk hukum ekonomi syariah di Indonesia. Nah, itu sedang digodok ya di DPR itu terkait dengan Omnibus Law untuk hukum ekonomi syariah yang nantinya di dalamnya itu akan banyak sekali, apalagi sekarang kan alhamdulillah ya Presiden Prabowo kan sudah bikin Kementerian Haji gitu kan ya. Nah, itu nanti kalau sebenarnya kalau zakat itu duitnya banyak sih bisa jadi Kementerian Zakat gitu, tapi duitnya kayaknya masih kurang kayaknya gitu ya. Mungkin Kementerian Zakat dan Wakaf mestinya itu ada kalau duitnya itu cukup gitu ya. Tapi kayaknya duitnya kurang jadi belum, yang ada duitnya itu haji. Jadi ada Kementerian Haji dan Umroh itu juga menurut saya luar biasa sekali. Itu bagian dari ya sistem hukum yang ada di Indonesia. Selain juga ya tadi yang perdata. Ya, hukum perdata itu akan lebih kaya sekali dengan nanti sistem atau fikih muamalah Islam. Nah, itu di situ. Justru saya sebenarnya saya ya interest dan kepakarannya di situ sebenarnya. Jadi kalau mau nanya tentang hukum perdata Islam, terutama muamalah, insya Allah kita bisa jawab. Terutama nanti istilahnya transformasi perubahan-perubahan dari fikih klasik ke ya kontrak
dari transaksi ya di berbagai bisnis keuangan dan juga ekonomi. Nah, itu menarik. Makanya nanti Kang Sandi kira-kira interestnya mau kemana nih ilmu hukumnya nih, gitu ya? Atau hukum perkawinan dulu mungkin nih. Kira-kira Kang Sandi arahnya kemana nih? Kalau dari sisi ke perkawinan, dari sisi hukumnya nih, interestnya ke ilmu hukum apa nih? Yang Kalau aku penasaran sih mau dulu. lebih ke penasaran sih ke hukum perdata Pak dan hukum ah, hukum Islam gitu ya. Apalagi aku pernah ngedenger nih kayak misalnya tuh eh, ada Mhm. ada apa ya namanya tuh adat Basandi Syara kalau nggak salah. Syara Basandi Oh, orang Kitabullah kan awak. gitu kan. Apa ambo Ya, orang awak juga? ya, pokoknya aku tuh kayak pengen mendalami kayak misalnya tadi paham dalam konteks hukum nasionalnya gitu Pak. Makanya ada inilah gitu. Ya, oke, terima kasih. Ya, kalau hukum perdata kan biasanya ada duitnya karena bicara tentang harta dan perikatan. Ya gitu Pak. Biasanya ada duitnya. Kalau hukum pidana gitu agak-agak berat gitu, ancamannya nyawa biasanya gitu. Nanti kayak diplomat muda itu gitu, kasihan. Gitu yang aman-aman aja lah gitu ya, walaupun perdata juga kadang ini juga sih nggak bahaya juga gitu ya. Ya, Ya tapi Pak. intinya ya tadi hukum itu harus ditegakkan gitu ya, walaupun langit runtuh katanya gitu. Menarik ya, tapi kalau saya lebih senang memang dari sisi ilmu hukum itu pelajari dulu secara detail ya, terutama nanti untuk legal draftingnya dan sebagainya, karena memang ya masyarakat Indonesia sendiri ya secara secara general ya, secara umum mungkin sebagian menganggap itu hukum di Indonesia itu katanya ya katanya itu tajamnya itu ke bawah katanya gitu ya, ke atas tumpul gitu ya. Nah ini mungkin ya kalau menurut saya sih sebagai ini aja, sebagai istilahnya itu spirit, sebagai pemicu saja bahwa ya kalau seperti itu berarti kita harus yang benar seperti apa sih sebenarnya gitu ya, harus berani gitu ya. Dan teman-teman di lawyer itu kan udah biasa gitu ya. Jadi yang namanya kita sudah ngambil di ilmu hukum ya memang harus fokus di fakultas hukum, di prodi hukum, kemudian ya bagaimana sebenarnya keadilan kalau dalam konteks Islam itu selain keadilan juga ada maslahah gitu ya, itu harus ditegakkan gitu. Misalnya nih kalau dalam konteks perdata Islam ya memang tadi misalnya itu banyak praktik yang mengalami mungkin semacam apa ya penyimpangan dari fikih Islam ya, dari sisi misalnya perbankannya, asuransinya, pasar modalnya, pegadaiannya, kemudian leasingnya gitu kan ya. Nah itu yang harus diperbaiki, bukan berarti oh berarti ya udah sama saja, tidak, tapi harus diperbaiki. Bagaimana caranya? Ya banyak gitu ya, banyak ya. Jadi antara teori dengan aplikasinya perlu diselaraskan. Oke, terima kasih. Kang Sandi ya, jadi harus menjadi praktisi hukum nih. Oke, terakhir dari kiai kita nih kayaknya nih, Pak Ustadz kita nih, Ustadz Saifullah nih kayaknya. Tapi nanti saya mau kasih materi juga ya, kasih materi juga karena materi udah saya siapkan juga. Atau nanti ada dari Vina Febriani mungkin yang mau disampaikan, silakan siapa dulu nih, Mangga. Pak Agung juga belum nih kayaknya nih ya. Baru on cam udah itu ya Pak. Iya, kalau saya Pak, senang tadi saya katakan itu ya. Silakan siapa dulu nih? saya kan mau Vina dulu nanya boleh. tentang itu ya hukum perkawinan nih. Silakan. Kata Bapak kan hukum Islam itu kan tegas sama preventif ya. Mhm, Yang mau saya tanya ini, kalau misalkan ada yang bercerai nih apa ya? mhm. Kan katanya selama masa idah itu kan tidak boleh bertemu gitu ya. Ya Apalagi tatap betul. muka kalau kalau senyum bla bla segala macam itu kan menggugurkan perceraiannya nggak sih Pak? Atau sah nggak sih? Karena kan kalau zaman sekarang itu kan nggak mungkin tidak bertemu ya, apalagi komunikasi karena Mhm, kan misalkan ada anak apa segala macam. Nah yang saya mhm. tanyain itu sah nggak sih Pak perceraiannya gitu? Oke, terima kasih Vina ya. Kayaknya Iya Pak. namanya juga masih semester 3 sih ya. Nggak apa-apa lah, masih imut-imut gitu ya. Imut-imut ilmunya maksudnya. Maksudnya imut-imut itu ya masih karena kan belum ngambil mata kuliah mungkin kalau ada ya. Kalau ada mungkin sistem perkawinan Islam gitu ya. Atau fikih Iya. munakahat ya. Jadi dalam sistem perkawinan Islam atau fikih munakahat yang namanya perceraian itu kan disebut dengan apa? Talak ya atau tolak ya. Nah, dalam Islam sendiri, tolak itu ada yang namanya tolak yang sifatnya roj'i,
ya. Ada yang sifatnya tolak bain, ada juga tolak bid'i. Simpelnya adalah talak itu ketika belum sampai talak 3 gitu ya, belum sampai ada keputusan sekarang itu dari pengadilan agama, maka di situ ketika dia suami istri ya kemudian bersentuhan gitu ya, berhubung suami istri, maka itu kemudian kembali menjadi suami istri yang sah. Kalau itu sifatnya talaknya itu adalah talak yang baru jatuh talak 1 atau talak rojai. Nah, seperti itu ya. Tapi kalau sudah talak itu sudah sampai apa namanya ya keputusan dari istilahnya itu apa pengadilan agama, kita bicaranya hukum ya, hukum yang istilahnya hukum tertulis ya yang di Indonesia ini, maka ya berarti sudah tidak sah lagi, tidak boleh lagi berhubungan badan seperti itu. Ya kalau ketemu kemudian mungkin sampai misalnya mohon maaf bisa sampai berpelukan gitu ya, ya dalam artian gitu ya, walaupun itu kalau bawa suami istri dosa gitu, tapi itu tidak mengembalikan dari pernikahannya, selama itu talaknya itu adalah memang bukan talak rojai. Jadi talak dalam Islam itu ada talak yang sifatnya itu bisa kembali ya, ada yang memang sudah tidak bisa kembali, bahkan ada satu lagi yang dia bisa kembali tapi harus menikah lagi dengan orang lain dulu. Itu ada juga, jadi ada 3 tipe. Oke. Tapi kalau misalkan kan ketemu itu kan atas dasar ada anak ya Pak ya. Tapi emang tidak ingin rujuk gitu. Tapi maksudnya berkomunikasinya itu kan karena ada sesuatu gitu kan. Entah itu masalah anak gitu kan. Tapi memang tidak ada niatan hati untuk rujuk tuh gimana Pak? Ya iya, Walaupun baru artinya talak 2 semisal gitu. iya betul. Jadi artinya ketika dia talak 2, ya kemudian talak 1, talak 2, kemudian misalnya suami istri itu ketemu karena ada anak gitu ya, yaitu tidak menunjukkan kembali. Yang menunjukkan kembali itu adalah mohon maaf, yaitu hubungan badan itu yang menunjukkan kembali. Tapi kalau hanya tadi bertemu, kemudian ngobrol, bahkan mungkin tadi mohon maaf hanya mungkin apa ya salaman dan sebagainya, itu tidak menunjukkan itu. Dan nantinya harus, karena kita hukum positif, kita harus ke pengadilan agama. Ya walaupun secara fikih ketika tadi memang sudah ke talak 3 ya sudah putus. Secara fikih sah, tapi secara negara tidak sah. Tapi kesimpulannya tidak sah. Ya, jadi misalnya begini, sama juga dengan menikah, nikah siri itu kan secara agama itu sah, tapi secara negara tidak sah. Tapi kesimpulannya kalau kita bicara hukum Islam ya tidak sah karena mudorotnya itu lebih banyak. Nah, seperti itu ya. Baik, Jadi Pak kalau dosen, makasih. ngobrol ketemu ya boleh, itu bukan berarti kembali gitu ya, bukan berarti kembali. Nah, tadi salah satu dari makosid, salah satu dari hikmahnya adalah sebenarnya kenapa ada talak roj'i, ada sampai 1, 2, 3 itu sebenarnya untuk berpikir ulang sebenarnya. Berpikir ulang terkait dengan tadi kan kalau dalam hukum Islam itu karakter utamanya itu adalah maslahat dan mudorot ya. Jadi daf'ul mafasid ya, wadar'ul masalih gitu ya. Jadi menolak kemudorotan dan ya mengambil kemanfaatan. Jadi ketika pernikahan ternyata tadi oke, mungkin bisa jadi dia udah nggak suka gitu ya, sama-sama nggak suka, tapi ternyata anaknya itu mungkin 2 gitu atau 3 gitu kan ya. Ya udahlah gedein anaknya dulu gitu ya, anaknya udah gede mungkin baru pisah bener-bener gitu. Atau mungkin saya punya teman juga seorang dokter gigi di mana di Bandung, tapi masalahnya itu sebenarnya agama gitu ya. Jadi agak cerita dikit nggak apa-apa. Jadi kebetulan teman itu dokter gigi ya, dia praktek, kemudian istrinya ikut pengajian. Nah, ikut pengajiannya itu pengajian ini apa? Kalau pernah dengar itu ada Islam Jamaah gitu, LDII itu ya, di beberapa ininya. Dia itu sudah pokoknya udah susah banget diatur gitu ya, susah banget diinikan, susah banget diatur, itu udah susah. Kemudian istilahnya itu disuruh taat ke suami juga susah gitu kan ya. Tapi ya dia bertahan gitu karena anaknya itu ada 3 gitu. Udahlah biarin aja lah gitu. Sementara nanti kalau kalau mamanya pisah itu anak itu baru SD, SMP, SMA gitu, nanti malah kacau gitu. Sampai sekarang ya masih bertahan walaupun ya apa namanya tidak ini, karena menurut dia mudorotnya lebih besar ketika dia itu pisah gitu ya. Ya dia manfaatnya dia ya sekarang masih berjalan lah seperti itu. Itu tadi hikmahnya sebenarnya itu. Jadi ngomongin pernikahan kan gitu ya. Kita nanti belajar lagi di fikih munakahat. Saya tahun kuliah tahun 2002 ya.
2002 saya kuliah fikih munakahat itu. Oke, terima kasih Vina, semangat ya. Nanti bisa juga nanti materinya itu tentang hukum Islam, tentang munakahat juga boleh. Nanti kaitkannya dengan apa hukum yang ada di nasional. Ya, hukum nasional pernikahan ya Undang-Undang nomor 1 tahun 74 lah dengan nanti perbaikan kemarin tahun yang kemarin belum lama itu. Ya, cuman beda tahunnya saja. Yang perubahan dari Undang-Undang pernikahan itu kan cuman berubah hanya usia pernikahannya saja. Yang lainnya tetap sama. Oke, terima kasih. Ya, siapa lagi nih, Pak? Kita sampai jam 10 kan ya sebenarnya ya. Walaupun tadi saya janji itu sampai jam 10. Jam berapa Pak Hartoyo nih kita nih? Masih selagi pertanyaan masih ini Pak, progresif, dikembangkan aja Kita sampai jam metodologinya 10 Pak. kan ya? 10 betul betul betul. Pak Oke, Agung udah tapi nanti menunggu Pak dosen itu bibirnya untuk menanyakan sesuatu itu. iya nih, siapa nih? Silakan mau nanya nih. Tapi saya mau ngasih materi juga nih. Apa namanya saya yang udah saya siapkan soalnya nih. Silakan ada yang mau berkomentar dulu, bertanya dulu, atau silakan Pak Saifullah, mangga. Ini aja Pak, mungkin biar Bapak Mm-mm. tadi kan tinggal materi terakhir ini. Jadi materi aja dulu, mungkin Bapak sampaikan nanti ada sisa waktu kita nanti bisa tanya jawab Pak. Terima kasih Pak. Oke. Ya, baik. Terima kasih. Suaranya sangat lembut sekali nih, Pak Saifullah. Ya, terima kasih ya. Jadi, saya buat materi saja sedikit. Apa namanya, lebih kurang mudah-mudahan sih 20 menit selesai untuk apa menstimulus saja gitu ya. Oke, saya